Swastiastu. Perkenalkan, saya Iputu Akas Krisna, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Denpasar, dari SMP Negeri 12 Denpasar. Saya Inyoman Adi Wiguna dari SD Negeri 1 Kebuyangan. Saya Gusti Nyoman Sri Agung dari SD Negeri 11 Kebuyangan. Kali ini, kami akan menjadikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Kami memerankan sebagai observer, coach, dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Adi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Oko, kabar saya baik hari ini. Jadi hari ini kan kita sedikit berbincang-bincang Pak Adi terkait dengan Pak Adi akan melakukan proses coaching ya. Jadi di sini saya sebagai observer ya, sebagai supervisor, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan apa yang Bapak akan laksanakan hari ini sebagai coach ya. Nah, jadi yang pertama, sebelum saya mengamati prosesnya Pak Adi melaksanakan coaching itu, saya ini ada rubrik penilaian nanti ya. Terkait dengan rubrik ini, bagaimana sih proses Pak Adi melaksanakan coaching itu, apakah nanti sesuai dengan alur Tirta? Itu yang pertama ya, yang kita akan coba observasi. Kemudian yang kedua, nanti Pak Adi itu akan saya lihat atau saya observasi ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach itu. Kemudian yang ketiga adalah saya juga akan mengamati bagaimana coaching ya, ini ada bagaimana respon Pak Adi menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau menanggapi permasalahan atau solusi yang diberikan oleh coach itu. Kemudian tentunya apakah nanti Pak Adi sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching itu ya. Kemudian prinsip coaching yang mungkin bisa Pak Adi terapkan seperti misalnya adalah kemitraan, kemudian kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah bagaimana Pak Adi bisa memaksimalkan potensi dari coach itu. Nah, berikutnya Pak Adi, sebelum kita lanjut ke kegiatan coaching Pak Adi, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Ya Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Adi kembangkan nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat saya melakukan coaching itu, yang pertama jelas kehadiran penuh, kemudian ada mendengar aktif, kemudian yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, nah dari pertanyaan tadi ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya. Seperti misalnya ada kompetensi yang apa tadi? Kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan yang sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Baiklah, mungkin Pak Adi ingin pertanyaan yang kedua ya, mungkin saya tanyakan, kompetensi yang manakah yang ingin lebih spesifik Pak Adi tingkatkan dari ketiga itu ya? Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang paling yang saya ingin tingkatkan itu jelas kehadiran penuh, Pak, karena konsentrasi saya itu cepat buyar biasanya kalau ada sedikit gangguan itu, jadinya gimana saya belajar nanti biar bisa saya terus bisa kehadiran penuhnya itu hadir penuh dalam sesi coaching nanti sama coachingnya, Pak. Oke, ya benar sekali Pak ya. Jadi itu yang lebih spesifik ya, kehadiran penuh karena untuk fokus ya Pak Adi ya. Benar sekali. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah jadi nanti pada saat coaching itu ada indikator ya. Indikator seperti apa yang Pak Adi harapkan nantinya? Saya indikator yang saya harapkan itu saya sebagai coach itu coachee nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Biasanya kan kalau kita berbincang dengan teman itu, coachee itu
tidak bisa menemukan. Sekarang bagaimana saya bisa membantu coach itu biar bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Itu yang indikator saya inginkan. Jadi begitu ya Pak Adi Ya. ya. Baik, kita sudah ada di ujung sesi observasi ini. Jadi nanti saya akan mengamati proses coachingnya Pak Adi. Kemudian setelah selesai nanti kita akan berbincang-bincang lagi dalam sesi yang kedua, yaitu pasca observasi. Nah, untuk itu silakan Pak Adi sekarang melakukan coaching dengan coachingnya ya. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Bu Gusti. Maaf Pak Adi, saya mengganggu sebentar ini. Saya mau sedikit cerita sama Bapak. Bisa Bapak ada waktu? Baik Bu, kebetulan saya lagi kosong hari ini. Silakan. Kira-kira Ibu ada masalah apa ya? Silakan boleh bercerita Bu. Gini Pak Adi, di kelas saya ada satu murid itu sering sekali datang terlambat, hampir. Nah seminggu itu paling cuma sekali atau 2 kali aja dia tepat waktu datangnya. Sisanya dia sering datang terlambat, alasannya macam-macam. Itu sudah sering saya tegur juga, tapi masih juga terlambat itu Pak Adi. Gimana caranya Pak Adi? Saya membutuhkan, saya ingin mencari solusi lah untuk mengatasi anak yang kurang disiplin ini Pak Adi. Oh, kalau murid yang sering datang terlambat itu berarti tentang kedisiplinannya berarti ya Bu ya? Iya Pak, kurang disiplin dia Pak. Terus apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Saya sih berharap agar saya mendapatkan solusi atau pencerahan bagaimana saya menghadapi atau menyadarkan anak itu agar bisa disiplin, biar dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah, gitu Pak. Oh, mudah-mudahan melalui percakapan kita hari ini, Ibu bisa menemukan solusi atas apa permasalahan yang Ibu hadapi tentang disiplin murid yang kurang itu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang misalnya ada skala 1 sampai 10 nih, misalnya skala 10, nilai 10 itu Ibu bisa mendisiplinkan semua siswa. Sekarang kan skala 0-nya itu Ibu sama sekali tidak bisa mendisiplinkan muridnya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu Ibu berada di rentan angka berapa Bu? Kalau dari saya setiap hari saya bisa mendisiplinkan anak, kira-kira saya ada di posisi 4 atau 5 itu Pak. Oh, apa yang membuat Ibu bisa merasa berada di posisi 4 atau 5? Karena itu udah Pak, tidak hanya memang satu anak itu yang sering datang terlambat, tapi beberapa anak juga terkadang masih kurang disiplin, misalnya tidak memakai seragam yang tepat atau juga tidak mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu Pak. Jadi masihlah ada ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh anak. Makanya saya masih memberikan nilai 4 atau 5 untuk diri saya. Oh, selanjutnya kira-kira Ibu ingin nggak meningkatkan posisi nilai Ibu? Kira-kira ingin meningkatkan ke posisi berapa Bu? Kalau inginnya sih ke posisi 10 sih Pak. Tapi ya sampai 9 atau 8 saya ingin itulah Pak. Baik, kira-kira menurut Ibu apa yang membuat murid itu di kelas itu kurang disiplin atau kedatangannya sering terlambat? Nah kalau dari alasan mereka sih ada sering bangun terlambat atau mungkin kadang macet di jalan atau sering misalnya tidak lambat mereka merapikan barang-barangnya dan tertinggal sehingga harus balik lagi ngambil, atau juga lupa dengan kalau misalnya tugas itu misalnya lupa mereka membuat seperti itu Pak. Oh, berarti murid itu sering terlambat mungkin karena alasan di rumah gitu ya Bu ya kebanyakan. Nah, sekarang hal apa yang ingin Ibu lakukan agar murid itu bisa datangnya itu tepat waktu, kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, yang sudah saya lakukan sih waktu ini yang bisa saya lakukan, saya sudah hanya memanggil mereka, memperingati mereka, kemudian kadang saya juga memberikan konsekuensi, tapi masihlah seperti itu, sedikit sekali perubahannya Pak.
Kira-kira hal apa lain yang bisa nantinya membuat anak itu bisa disiplin kira-kira untuk ke depannya, Bu? Mungkin saya akan coba yang sekarang ini segitiga restitusi itu mungkin Pak. Mungkin akan saya cobakan sama mereka agar mereka bisa mencari sendiri bagaimana sih mereka mengatur dirinya sendiri biar mereka bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Biar mereka secara sadar lah mereka bangun pagi, kemudian menyiapkan peralatannya sendiri sehingga tidak datang terlambat, Pak. Berarti segitiga restitusi nanti rencananya yang akan Ibu lakukan ya. Iya, Pak. Lalu apa rencana ke depan agar permasalahan ini bisa tidak terulang lagi kira-kira? Nah, kalau rencana saya sih untuk anak-anak yang sering terlambat itu, pertama kan saya melakukan segitiga restitusi dulu. Setelah melakukan segitiga restitusi, saya harapkan mereka mau berubah, kemudian mau disiplin dan tidak datang terlambat lagi. Kalau sampai juga mereka, dan saya juga akan lebih sering mensosialisasikan aturan-aturan di sekolah atau peraturan tata tertib di sekolah biar mereka tetap ingat. Itu yang kedua. Kalau misalnya masih juga, mungkin saya akan melakukan pemanggilan orang tua biar saya juga berkoordinasi dengan orang tua bagaimana biar masalah itu bisa diatasi bersama gitu Pak Adi. Baik. Wah, bagus sekali itu Bu. Kira-kira kapan rencananya bakal eksekusi ini kita dimulai, Bu? Rencana saya sih mulai besok ini saya lakukan karena ini sudah urgent sekali ya, karena anak-anak itu biar tidak keterusan melanggar aturan kemudian tidak disiplin seperti itu Pak. Baik, berarti mulai besok Ibu sudah mulai melakukan rencana yang sudah Ibu rancang tadi ya. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa komitmen Ibu nanti untuk bisa ke depannya agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Mungkin siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama? Nah, kalau untuk komitmen dan kerjasama, mungkin saya akan bekerja sama juga dengan guru piket, minta bantuan mendata siapa anak yang terlambat, kemudian saya juga meminta bantuan ke guru-guru yang lain biar kita satu suara lah, satu sama biar semua anak-anak itu berperilaku disiplin. Kemudian saya juga akan koordinasi dengan kepala sekolah agar agar anak-anak itu juga tertib, mengikuti aturan dan juga dengan orang tua tentunya biar tidak hanya di sekolah lah aturan itu berlaku, pendidikan itu berlaku, biar di rumah juga orang tua mengatur anak-anak biar tetap disiplin. Wah, bagus sekali itu Bu. Lalu dari pertemuan kita hari ini apa yang bisa dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Dari pembicaraan kita saya jadi terbuka Pak pikirannya bahwa ada cara segitiga restitusi dan minta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait seperti orang tua. Jadi untuk permasalahan anak yang kurang disiplin itu bisa saya atasi dan bisa saya lakukan mulai besok, Pak. Oh, oke, baik. Lalu sekarang setelah Ibu bisa bercerita dengan saya tadi, sekarang gimana perasaan Ibu? Karena tadi saya lihat Ibu murung, gitu sekarang sudah mulai bisa tersenyum. Gimana kira-kira perasaan Ibu saat ini, Bu? Iya Pak, tadi awalnya saya gelisah karena saya bingung tuh Pak, gimana anak ini terus terlambat, tak disiplin. Saya juga pusing juga Pak, tapi sekarang saya merasa lebih lega, saya merasa lebih baik gitu Pak. Baik, syukurlah Bu, Ibu bisa perasaan Ibu bisa lebih baik, Ibu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan apa rencana Ibu ke depannya bisa Ibu terapkan. Nanti saya tunggu kabarnya ya Bu ya, mungkin sekitar lagi sebulan lagi kita refleksi rencananya Ibu sebagai seberapa proses keberhasilannya ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih atas waktunya juga Bapak sudah saya ganggu untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Pak Adi. Ya. Selamat pagi Pak Adi, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Oto, kabar saya baik hari ini.
Jadi Pak Adi sudah selesai ya melaksanakan coaching tadi ya? Iya Pak. Lancar Pak Adi gimana tadi? Langsung kegiatan coachingnya itu lancar. Oke. Nah di sini Pak Adi kan sudah lancar tadi ya melaksanakan kegiatan coaching dengan coachingnya tadi dengan rekan sejawat ya. Nah di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah dilakukan tadi. Ini merupakan observasi pasca kegiatan coaching tersebut ya Pak ya. Baik, pertanyaan saya yang pertama itu kira-kira bagaimana Pak Adi menilai performa Pak Adi terkait dengan kompetensi coaching yang Pak Adi ingin kembangkan tadi ketika melaksanakan proses coaching dengan teman Pak Adi tadi? Penilaian saya rasanya sudah cukup baik kompetensi yang saya kembangkan tadi Pak. Dari kompetensi yang saya kembangkan tadi, saya sudah bisa hadir sepenuhnya di dalam kegiatan coaching. Namun ada hal yang ingin dikembangkan lagi selain itu Pak. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, dari yang Pak Adi lakukan pada saat coaching tadi, apa Pak Adi sudah menemukan indikator ketercapaian pengembangan dari yang Pak Adi inginkan tadi, tujuan Pak Adi? Sudah Pak, sudah saya menemukan indikator. Oke, baiklah. Kalau begitu, apakah Pak Adi sudah bisa tadi melaksanakan teknik coaching ini sesuai alur Tirta seperti itu? Saya rasa saya sudah bisa melaksanakan coaching berdasarkan alur Tirta, karena saya tadi di awal sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan coach, kemudian tanggung jawab dari coach itu tentang rencana aksi yang dia akan coach lakukan. Oke, seperti itu Pak Adi ya. Nah, sekarang Pak Adi, bolehkah saya menyampaikan sedikit pengamatan atau penilaian saya terkait dengan pelaksanaan coaching Pak Adi tadi ya? Oke, silakan Pak. Oke, baiklah Pak Adi, dari hasil pengamatan saya tadi, proses coaching yang Pak Adi lakukan berjalan dengan lancar antara Pak Adi dengan Bu Gusti ya. Kemudian juga di sana alur yang Pak Adi lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Adi juga sudah berusaha memberikan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Adi berikan itu sudah bagus ya. Sudah saya lihat merespon seperti mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Adi sampaikan itu sudah sangat-sangat terbuka ya, tidak tertutup pertanyaan tersebut ya. Kemungkinan sudah mengacu pada pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu. Kemudian saya lihat bagaimana Pak Adi mengidentifikasi permasalahan tadi, mengumpulkan permasalahan, kemudian memberikan coach itu mengeksplor ide-idenya, gagasan-gagasan seperti itu ya, dan memberikan waktu bagi kapan rencana aksi itu dilaksanakan. Itu sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari ya, seperti itu. Menurut pengamatan saya semuanya sudah berjalan lancar dan bagus, sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada, seperti itu. Nah sekarang setelah Pak Adi mendengarkan hasil penilaian atau pengamatan saya, menurut Pak Adi bagaimana tentang penilaian saya tersebut? Pertama saya ucapkan terima kasih Pak atas penilaiannya. Dari apa yang sudah saya lakukan tadi bersama coachnya itu, saya rasa sudah baik yang saya lakukan, dan juga dari hasil dari penilaian Bapak juga sudah baik Pak. Oke ya, baiklah Pak Adi. Sekarang nih Pak Adi, setelah selesai proses coaching ya, kemudian ada nggak ya rencana tindak lanjut ke depannya untuk Pak Adi ketika setelah selesai melaksanakan coaching ini? Setelah saya selesai melaksanakan coaching ini, rencana saya terus berlatih Pak, untuk menjadi melaksanakan coaching itu dengan teman sejawat, dengan murid, agar bisa membantu
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru atau bahkan siswa, Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Adi ya. Rencana tindak lanjut Pak Adi itu akan terus melatih agar menjadi seorang coach yang lebih bagus ya, lebih bagus lagi, bisa menggali potensi dengan menyampaikan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu ya. Nah, demikian tadi ya kita di sesi pasca observasi. Ini adalah akhir sesi ini. Kemudian terima kasih atas pelaksanaan coaching yang Pak Adi lakukan tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Adi? Tidak ada, Pak. Ya, oke, baik, kita akhiri sesi pasca observasi ini dan semoga Pak Adi tetap semangat untuk berlatih dan belajar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.